Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tomiri, Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini saya berada di Galeri Bank Sampah Barokah Kepunggulan Mukti Jaya Kabupaten Rokan Hilir, yaitu penggiat lingkungan. Kemudian kita juga hadir narasumber kita Ibu Tarminem, Direktur Bank Sampah Barokah di Mukti Jaya ini. Jadi di sini kita akan memberikan sedikit materi ya Bu ya. Materi pelatihan bagi peserta pelatihan Bank Sampah, workshop yang akan dilaksanakan tanggal 4 nanti ya. Tanggal 4 September. Jadi ini merupakan materi online ya kan. Jadi di sini sudah banyak nih kerajinan-kerajinan. Selain dari sini juga ada di pajang-pajang itu ya. Banyak sekali yang tidak mungkin kami tampilkan satu persatu di sini. Jadi sini banyak. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, kita minta perkenalkan dulu dari Ibu sebagai narasumber ini. Perkenalan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarminem sebagai pengelola dan Direktur Bank Sampah Barokah Kepunggulan Mukti Jaya. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan perkenalkan salah satu materi yang akan kita berikan nanti di tanggal 4 dalam acara workshop nanti. Yaitu salah satunya kita akan membuat gantungan kunci, dan ini adalah bahan-bahannya. Saya persiapkan bahan-bahannya, yaitu saset minuman energen atau minuman teh jus yang akan dibuat nanti souvenir ya? Iya. Kemudian sebelum kita lanjut membuat materi, kita akan bisa saya kenalkan dulu ini produk-produknya. Produk-produknya seperti yang ini. Sudah jadilah, yang sudah jadi. Ini gantungan kunci. Oke. Jadi ini adalah salah satu hasil produk kerajinan yang akan kita praktekkan nanti di dalam kegiatan workshop Bank Sampah. Ini bagi pemula kan mudah Pak, mudah sekali ya. Terus nggak ada harus punya skill misalnya kayak menjahit gitu. Ini memang murni kerajinan tangan. Jadi sebelum kita membuat ini nanti ya kan, kita tahan dulu bagi peserta. Jadi kita kenalkan dulu hasil-hasil produk-produknya ini ya kan. Nah, kita mulai dari ini ya Bu. Ya. Nah, ini bunga apa namanya? Tulip. Bunga tulip. Ini terbuat dari kresek. Kresek. Nah, kresek bekas juga ya. Jadi ini salah satu hasil produknya dari sampah tadi. Ya, kemudian ini bunga krokot. Bunga krokot gitu ya. Bunga krokot itu bahasa Latinnya kardok gitu. Ini dari kresek yang tipis-tipis itu sama itu. Sama ya. Kemudian ini yang akan kita berikan materi nanti, yaitu lidah mertua. Ini banyak trik yang harus kita lakukan, bisa seperti ini Pak. Jadi nggak sembarangan gosok kita nantinya. Jadi ada trik-triknya. Karena dia ini kan warnanya biar hijau tua itu bagaimana, biar hijau muda itu gimana gitu. Ada ini bahannya tiga kresek, hijau, kuning, dan hitam. Kita padu seperti ini. Kemudian nih, ini bunga dahlia. Nah, ini dari kresek aso juga, sama Pak. Oke, ini nanti kita coba juga praktekkan. Kalau yang bunga-bunga udahlah kayaknya tas-tas itu aja. Tas. Ini malah patah ini. Ini tas yang dicacah ini. Apa bahannya ini, dia apa? Saset sisa-sisa yang kita jahit atau kita anyam tadi, sisanya kan ini kita cacah, kita masukkan ke plastik atau kain organdi. Nah, kita padu seperti ini. Jadi kalau gagangnya ini ya kita beli, ya kan? Nah, terus hasil seperti inilah contohnya. Ini kan kita membuat kerajinan ini kan. Iya. Digunting-gunting kan ada sisanya. Iya, kan ada sisa-sisanya itu. Iya, sisanya itu. Seperti itu tadi. Seperti itu. Selain itu yang kata Bu Sophie untuk apa? Oh iya.
yang dimasukkan ke dalam apa untuk kursi itu loh Pak, apa tuh ya? Untuk pengganti busanya lah. Iya, itu. Selain itu. Jadi bisa juga nih, sisanya nggak terbuang juga ya. Nggak terbuang, bisa digunakan untuk itu tadi bahan. Kemudian nih, ada lagi yang menarik nih. Dari tas nih, ini tuh tas belanja atau tas laptop nih? Terserah lah Pak, mau bontot ke landak. Karena kita penggemar kucing, jadi banyak kan karung ini. Kalau kita bawa karung, nggak mungkin ke pasar bawa karung kan Pak. Kalau ini kan udah. Jadi ini dari karung-karung bekas gitu ya, karung beras bisa juga, ya kan, karung apa namanya, karung kucing, makanan kucing gitu ya, bisa juga. Nah seperti ini bungkus minyak, bungkus apa yang apa kan kita jadikan gantungan apa namanya, tempat pensil tempat ya, pena, tempat sikat gigi kalau kita lagi mau pergi, ada acara-acara pelatihan kita ini nggak masuk air, misalkan masuk air dia keluarnya dari ini ada bocor situ jadi kering. Ada cap ginseng ya. Ada ginseng, ada hoki, ada sanko, ada bimoli. Dan semua ini pastinya dari barang-barang dari bekas, barang ya? bekas ya. Dari kemasan bekas lah. Kemudian ini ada taplak meja nih kayaknya. Nah, ini juga. Sama-sama yang tadi. Ini ya? taplak meja ini yang sisa dari saset-saset yang kita, pokoknya yang hancur-hancur itu yang udah nggak bisa, kita kan daripada berserak kita dibakar juga nggak boleh ya kan Pak. Kalau kita program kampung iklim kan kita nggak boleh bakar sampah yang plastik ya. Jadi bisa kita emisi itu. Emisi, jadi kita selain untuk itu yang untuk bantal kursi itu juga untuk ini juga bisa. Itu dari bungkus bom yang tipis-tipis. Jadi kalau peserta nanti ada, saya harapkan dan nanti kalau setelah nanti ada materi yang saya berikan nanti di sesi pertama nanti kan ada penasaran itu bisa juga mau kalau mau undang saya misalkan untuk pelatihan bikin topi gitu kan. Itu yang kemarin mahal, saya beli di Pekanbaru di Sofia Seven 125 saya beli. Nah, saya contek di sini. Ibu buat beli satu, terus iya. di sini dicontoh. Saya gitu ya? contek, nah, saya bukain kayak mana caranya, nah, gitu. Kalau ini bagus juga kalau Pak ke lapangan. Saya selalu seperti itu Pak. Kalau misalnya saya pergi bazar kan Pak. Nah, ini tahan hujan, nggak masuk hujan kan dia plastik. Udah dilapisin, jadi nggak gatel. Itu kalau saya ada produk yang saya belum ada, saya beli. Sampai rumah saya bongkar, saya contoh, saya praktekkan teman-teman di sini, ya. Sangat luar biasa ini ya. Itu yang dari koran Pak. Kemudian nih, itu yang dari koran itu juga. Koran juga. Ini kan dari koran Pak. Nah ini kan ini kalau ini dari koran, murni dari koran, kita lilit-lilit dengan lem foil. Pokoknya kita ada ukurannya nanti, gitu. Nah, jadinya seperti ini. Ini pun harus kayak mana ya? Harus apa lah kalau orang Jawa telaten tuh apa itu namanya, teliti gitu. Jadi enggak kan nanti mencong dia harus gini, gitu. Harus ya? Kalau enggak nanti ada mencong sana mencong sini. Ini koran. Nah, ini seperti ini. Jadi ini juga koran nih. Kalau saya ini ya bagus gitu, nggak tahu lah kalau orang lain karena dia nggak kesampah apanya kan. Kalau saya ya nengok ini aja udah memang cantik gitu, nggak ada gantinya. Misalnya ada Gucci ya itu kan udah biasa. Kalau Gucci itu kan udah biasa pabrik ya kan Pak. Kalau ini kan koran gitu. Nah, kalau ini koran kita kasih apa? Kawat. Untuk membentuk ini kawat. Untuk biar dia kaku ini kawat. Biar kaku tuh di kawat. Nah, ini sebenarnya ada tutupnya Pak. Ada tutupnya. Ada, tapi tutupnya hilang. Jadi gunanya apa nih? Ini untuk tempat kalau lebaran itu kan ada waje, ada bonbon, pokoknya kue yang ada bungkusnya kita taruh di sini. Nggak mungkin lapis taruh sini Pak. Terus untuk tempat-tempat bros-bros ibu-ibu, untuk pot bunga juga bisa. Bisa juga. Untuk tempat bunga kasih busa sini cucuk kan gitu. Gini kan masukkan. Gitu kan. Untuk cari apa gini ya orang tua-tua itu kan dijadikan satu gitu. Jadi lebih hemat daripada kita beli apa? Yang Gucci jatuh pecah. Kalau ini kan
taplak meja. Sudah, bunga. Itu yang Taplak meja dari ini. bungkus apa minyak? Ini Ini bungkus minyak juga. Ini yang dari bungkus minyak. Jadi ini, ini dari bungkus minyak. Yang kita ambil yang bagusnya, kita yang motifnya kita bersihkan dulu. Jadi tas ini tas cap tawon. Ini untuk kalau kita wirid, ibu wirid, atau mau kita rekreasi ke apa gitu kan, pakai ini. Kayak saya bangga kok. Gini, Bapak nggak marah. Padahal tas saya ya adalah satu-satu yang beli di Shopee gitu, tapi saya lebih bangga ini. Karena suami saya kan mendukung, jadi dia nggak, misalkan saya bawa tas ini naik mobil gitu, ya udah dia cuek aja, malah seneng gitu. Bukan jangan pakai tas gitu, bukan. Jadi saya senang, bangga gitu. Ini lagi. Ini luar biasa juga nih. Ini udah tadi. Nah, Udah. jadi yang penasaran kita, ini Bu yang bikin penasaran yang ini tadi ya. Ini yang akan kita hampir ambilkan. persis sama bentuk aslinya. Warna, motif, kemudian juga bentuknya hampir sama persis dalam bentuk tanaman apa namanya? Lidah mertua. Lidah mertua ya. Tapi ini udah terlalu dia apa, dari penyot. Karena sering saya pegang-pegang gini. Terus setiap orang tuh megang, Pak, asal kesini. Asal sini ini yang Nggak percaya ini kayak gitu, nggak percaya dia. Pokoknya ini ya, jadi pokok Nggak percaya perhatian Kak, ya. nggak percaya kalau ini Dari sampah. dari sampah gitu. Gimana gitu? Kok ada batik-batiknya gitu? Itu makanya penasaran kan? Kalau ini kok bisa batik gitu, gimana gitu? Itu nanti trik Hampir gosoknya. Hampir persis ya. Nah, ini. Mm. Coba kita lihat kan agak lama di ini dari sampah ya. Oke. Luar biasa ini. Kira-kira apa lagi yang belum? Nah, ini yang tadi yang tulip tadi nih, tulip juga. Tulip udah. Ya memang udah, cuman orang ini biar seger dia itu, nih. itu tangan kita terus gini gitu loh Pak, nggak bisa dia apa dengan kasar gitu, harus halus tangan kita. Ya. Bisa Bentuk bunga. membentuk supaya dia itu kesannya bagus, lembut. Itu ya tangan kita itu yang harus. Daunnya itu dari ini juga. Dari, Ini kalau memang dia apa nggak satu hari nggak jadi Pak. Jadi nanti kesempatan yang kita akan datang ini ya Pak ya, kesempatan pelatihan nanti mungkin kalau ada yang punya skill jahit, kita akan ajarkan jahit juga besok ini. Jadi kita yang jelas materinya membuat gantungan kunci, kedua membuat bunga lidah mertua. Kemudian nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar menjahit juga. Mungkin yang mudah mungkin ini ya Pak ya. Jadi kalau ini kan mau jahit satu-satu berapa banyak gitu. Kalau ini kan cuman jahit 1, 2, 3, 4 gitu. Ini nanti akan kita ajarkan. Ini kemarin sempat ditempah oleh salah satu anggota dewan. Ini cepat ini loh. Dicopot karena nggak dijahit nih kan, karena di belakang ada tapi nggak sempat ambil ya kan. Pokoknya ini kemarin ditempah salah satu anggota dewan, yaitu Ibu Karmila ya. Kamila untuk acara reses. Acara reses gitu. Jadi ini untuk sebagai buah tangan lah gitu kan, oleh-oleh yang terbuat dari sampah tapi sangat elegan ya, elegan. Disesuaikan dengan warna partainya. Partainya. Kuning gitu. Kuning. Jadi sangat luar biasa. Ini harganya bisa mencapai 60.000 ya. Jadi sangat luar biasa. Cuman dia harus menggunakan menjahit ya, keahlian menjahitnya gitu. Iya, ini harus punya keahlian jahit juga. Karena meratakan ini Iya. punya kreasi tersendiri lah. Itu makanya. Jadi kita juga berharap nih kepada seluruh anggota dewan yang ada, misalnya kan kalau ada reses lagi, ya mungkin terus, bisa tempah ya. Ini Pak, tas saya ini, yang ini, tapi ya ukurannya nanti agak besar. Ini setiap tahunnya karena ini pandemik inilah yang enggak ya kan. Sebelumnya setiap tahunnya setiap perpisahan TK itu Ibu Faridah Kartini yang di yang di Bangan Batu. TK Kartini tuh, itu selalu pesan dengan saya sampai 100-150 tas untuk tempat ijazahnya ini. Tapi ukurannya nggak besar, yang sebesar map gitu. Karena ini pandemi, kita tidak boleh acara-acara ya? Bukan tidak boleh acara. Jadi mungkin berimbas dengan ekonomi juga mungkin. Bisa jadi. Iya, tadi udahlah Bu, kan kasihan wali muridnya gitu kan. Ini kan dimasukkan ke anggaran kan Pak, ke anggaran perpisahan itu gitu. Jadi jadinya ini lagi pre. Ya
harapannya ya mudah-mudahan Kedepannya. banyak orderan lagi. Jangan dari Ibu Faridah aja gitu ya, mungkin dari Kalau dari masalah lain juga. dari DLH dulu kan setiap tahun juga Pak ini. Iya ya. Terus kalau ada acara misalnya kunjungan bupati, ini untuk souvenirnya juga tas dari Bank Sampah pernah, Hari Sampah Sedunia, Sampah sedunia. pernah di Bagan Api itu kan untuk tamu-tamu kehormatannya itu Iya. dari sini sambil memperkenalkan dan juga untuk oleh-oleh. Nah, untuk tempat oleh-oleh jadi ini tasnya dikasih kacang pukul di sini gitu. Oh. Kemarin. Saya juga pernah melihat ini kan apa tempat laptop itu. Ya, Saya juga ada itu Pak Pengulu, suami saya kan mapnya itu dari sini juga. Jadi setiap ada apa itu Pak penjualan jual beli tanah, itu mapnya untuk surat-suratnya itu dari saya. Oh, Dari harus ya, bukan wajib ya? bukan dari saya lah, dari Bank Sampah. Ya. Jadi yang bikin tuh ya Harus anggota. kerajinan Jadi memang Pak Pengulu pun sangat mendukung dia. Jadi kan dia nggak malu kemana-mana, dia malah bangga. Beliau tuh bangga kalau sambil memperkenalkan gitu, memperkenalkan produk Kalau saya. ini belum jadi ya? Belum. Seperti ini dulu pernah booming nih kan? Iya, sempat Ratusan ribu ya? 125 Pak. 125 ya? Karena gagangnya itu aja 250.000. Oke. Jadi elegan gitu. Terus upah ini bikin dalamnya itu kan harus bagus gitu, dibaguskan disesuai dengan gagangnya yang 50.000 itu tadi harus bagus. Jadi kalau ibu-ibu kalau belanja ke pasar, Ada bawa juga dompetnya ibu dari- pejabat yang membelinya juga ada. Iya, iya. Entah karena kasihan sama saya juga nggak tahu juga. Tapi katanya memang tertarik kemana-mana. Tertarik ya? Kemana-mana dibawa. Ini Bu tasnya, saya nggak malu kok. Ya ngapain malu kayak gitu dibawanya. Oke, ini lagi ada ini adalah bunga keladi yang Jangan lagi dinampakkan gini lupa keladinya. Gini aja jangan sampai. Biar nampak Ini keladi Spiderman. Spiderman ya? Spiderman. Jadi saya punya keladi jadi Di bunga pekarangan. kalau bunga-bunga yang kresek ini saya termotivasi dari kebun Sekitar bunga ya? saya. Di bunga saya itu kan ada daun keladi Spiderman. Saya ambil, saya bawa ke Contoh ya. terus kita gosok. Apa ini ya bunga ini? Rupanya jadinya seperti ini. Hampir mirip sih. Ini dari Hampir juga mirip. ya? Iya. Jadi kalau saya nggak bawa Bu keladi Spiderman itu daunnya, saya ya nggak tahu harus motifnya apa gitu. Ini seperti ini. Ini kalau yang asli ini sempat kemarin viral itu kan yang asli tapi ya yang asli. sampai ratusan ribu gitu ya. Iya. Tapi yang malah yang nggak asli Satu ini- biji nyambut itu Pak 10.000. 10.000. Dicabut gitu kecil. Terus Begitu. supaya lebih abadi kan kita buatnya belas ini kan tahan lama ini. Oke. Ini juga ada. Nah. Jadi Terus ini banyak sekali nih kerajinan-kerajinan nih buat kita langsung Ya. aja praktek ya. Nggak praktek Pak, maksudnya- kita apa aja nanti yang kita itu ambil, yang lidah mertua itu yang akan praktekkan ini. Oke, ini dia. Ini yang akan kita praktekkan nanti. Jadi bahan-bahannya itu Oh, ini dia. nah, pegang Pak. Nih dia. Nih bahannya Bu. Kok Bu pemirsa. Pemirsa lah ya. Nah, ini bahannya kuning, hijau, hitam. Kita padu seperti ini jadinya. Tapi kita gosok. Nanti yang akan kita persiapkan Ala-ala gosokan alatnya, terus lem tembak, apa? Iya, HPS, tadi. Oh, HPS. kertas HPS, ya. Kertas HPS-nya kita nggak bawa Dia nggak nanti. boleh kertas koran ya? Nggak, kalau kertas koran nanti dia ada bintik-bintik Pak. Ini udah tulisan-tulisan ini lagi. udah saya gosok. Ini, nah ini gosoknya seperti ini. Nah Jadi ini, sebelum digosok itu di nah ini seperti di alas. tadi ya. Kita gosok hijau sama hitam. Nah, kita ulangi lagi gosok hitam sama hijau gitu. Nah, nanti baru ini kan udah hijau, ini hitam sama hitam diginikan. Kita masukkan yang kuning ini nanti ke dalamnya gini. Pokoknya nanti penasaran kan? Makanya Ya seperti ini gitu. Itu dia produknya. Ini kalau buat lidah mertua ya Bu ya. Iya.
bahan-bahannya dari plastik lah. Plastik kresek. Ya. Plastik atoy gitu. Dan kalau ibu-ibu nanti, yang ibu-ibunya ya, kalau bapak-bapaknya kayaknya nggak berapa apa nih sama kresek ya. Nanti di waktu apa pelatihan, daripada kebuang, kresek hitam atau hijaunya ini bisa dibawa. Bawa ya. Bisa. Daripada Kalau dibuang. lidah mertuanya warna pink ada nggak kira-kira? Ya nggak ada loh Pak, di mana sekitar itu adanya hijau muda, hijau tua. Saya pun kalau mau ini Pak, saya tengok di Oh iya di halaman saya, di pot-pot itu yang kayak apa ya kayak gitu. Nah, saya contek gitu. Saya taruh di dekat saya yang gosok itu, saya praktek itu di situ. Berarti yang belum dibuatnya bambu. Kan ada bambu hias gitu. Besok mungkin jadi PR beliau nih. Mungkin besok saya akan cuplikan, saya kirim sama Pak Tomiri, ya kan? Ke grup ya Pak ya? Iya. Ke grup, cuplikan kita cara kita gosok dan apa gitu. Oke. Tapi nggak sampai jadilah, nanti nggak jadi pelatihan. Iya. Jadi tentunya ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, juga ada alat-alat yang perlu dipersiapkan Iya. untuk membuat semua Iya. jenis seperti ini. Kemudian ini yang inilah ya, kita kasih bocoran sedikit aja. Oh, yang gantungan kunci. Belum tadi ya Pak? Belum. Oh, biar ya nanti udah. pemirsa ini Ya. bisa lah buat sendiri di rumah sebelum kesini. Nih, kita mulai ya yang gantungan kunci ini. Yang buat seperti ini ya. Seperti ini kan saset, ini saset. Nah, saset seperti ini. Kita gunting jadi dua. Kita gunting 3 cm, 3 cm masing-masing 3 cm. Nih. Masing-masing 3 cm. Nah, kita pakai ukuran. Kalau nggak pakai ukuran, misalnya kita kerja kelompok. Misalnya satu orang, kalau yang udah mahir, kita nggak pakai ukuran, udah apa ya? Udah punya perkiraan ya Pak ya. Tapi kalau kita kerja kelompok, kita harus punya ukuran 1 cm. Jadi yang 3 cm itu kita ambil 1 cm ke dalam gini seperti ini. Seperti ini kita ukur. Nah, ini nanti jatuhnya. Nah, seperti ini. Ya, praktek lah Pak. Harus Oke. apalah, harus bisa lah, ya kan? Iya. Nah, seperti ini. Nah, kita ini kan ada garisnya. Kita masukkan ke dalam. Ini loh Pak, kita masukkan ke dalam ini. Ini ke dalam sini. Oh, gitu. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Kan untuk garis toh Pak. Kalau yang udah mahir ya nggak payah. Tapi kalau bagi pemula itu harusnya. Oke, ini jadinya. Nah, itu seperti itu. Nah, kita harus pertama kita bikin 4 dulu ya Pak. Iya. 4 dulu. Nah, 4 dulu baru kita ini. Kita apa ini namanya? Dijalin. Jalin Pak. Jalin apa namanya ya? Ya, dijalin. Kita anyam lah ya. Nah, kita anyam seperti ini. 1, 2. Harusnya saya ke sini ya Pak, gini ya. Nah, Terus ini 3. Mudah sih, tapi kadang lupa-lupa ingat kalau namanya apa. Nah, ini baru dari atas ke sini. itu arahnya harus sama ya. Ya harus sama toh Pak. Nanti maksudnya nggak belang-belang kayak saya buat ini kan. Oh iya, dia ambil motif. Ambil ya. motif. Saya kan asal-asal aja. Ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Oh, Mana tadi yang udah? hasil ya. Nih, seperti Ya, ini. berhasil. Ini dia. Masih pelentot-pelentot. Cereng. Nah, ini dia. Oh, jereng. Nah, Oke. habis itu kita rapikan seperti ini, masukkan ke dalam, masukkan ke dalam, jadinya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini untuk sebuah gantungan kunci kita harus punya 6 ini. 6 ini. 6 sisi ya? 6 jalinan ini, 6 anyaman ini. Nah, habis itu kita ini kita kaitkan dengan benang. Benang ini sampai 1, 2, 3, 4 baru kita bulatkan seperti ini. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, jadi kan ini Pak 1, 2, 3, 4. Bisa nggak ya? Kayak mana ini?
Ya, 1 2 3 4 1 2. Jadi 6. Seperti ini. Mana tadi? Yang apa? Yang jelas tadi. Nih. Seperti ini. Ini jadi 6 sisi. 6 sisi. 6 sisi. Ini namanya apa, Pak? 6 sisi. Ya, 6 sisi. Pak, Kubusnya. kubus, ya kubus, jadi kubus. Bukan balok ya, Pak ya? Balok dia panjang. Iya, panjang. Dah. Mungkin ini sekilas ya. Sekilas. Terus ini ya, jalinnya. Yang jadinya tadi udah saya praktekkan di situ tadi dijahit. Ini jangan nambahin ini. 4 gitu, dijahit 4. Pokoknya kita udah tahu udah nambah punya. gantungan ini. Iya, tambahkan gantungan. Jangan lupa persiapkan dulu Gunting, alat pengukur, mengukur jarum, dan bahan. benang dan bahan. Itu aja. Dah. Oh, itu aja. Ya? Gampang sekali ya. Iya. Sangat luar biasa. Kemudian alat ukurnya ini bisa dari ini ya. Dari sampah juga nanti Pak Tamiri kalau lagi apa bawa sini ya. Di pasar di banyak ini ya. Ini ya kalau ini sih terserah sih Pak, kan cuma saya suka ini karena kaku dia. Kaku, ya. Nah, kalau apa? Keras ya. Kertas apa tuh? Kayak kardus, itu kan dia lembek. Nah, kalau ini kan dia beberapa kali hancur dia. iya, kalau ini kan kaku. Pak, saya ya ini karena di sekitar kita juga ada. Seperti ini. Nah, ini benang, harus pakai benang ya. Benangnya ya terserah, kalau mau benang bekas karung itu lebih apa? Lebih kuat gitu. Benang karung yang kita beli beras gitu kan ada. Saya juga. Udah, Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Habis Kayaknya Pak, kalau kita nanti akan jelaskan semua ya banyak itu. Kita bikin orang ini penasaran. Penasaran jelasnya inilah kan. Nah, kayak gini. Kan ibu-ibu itu luar biasa. Itu juga apa kalau keranjang lidi udah biasa ya Pak? Keranjang lidi bisa sih. Udah biasa itu kan? Biasa. Jadi sebagai bahan informasi ini di sekeliling kita masih banyak nih kerajinan-kerajinan di di rak-rak ini ya, yang belum bisa kami tampilkan satu persatu, yang tentunya akan memberikan penasaran bagi peserta, ya kan? Oke, sebelum kita tutup, sedikit akan saya sampaikan profil dari Galeri Bank Sampah yang dikelola oleh ibu narasumber kita yang berada di Kepulauan Mukti Jaya, yaitu Bank Sampah Barokah yang didirikan di Mukti Jaya ini. Itu sudah banyak aktivitas yang dilaksanakannya. Salah satunya adalah pelatihan-pelatihan, workshop yang kita dukung melalui Forum Bank Sampah Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Dan juga tentunya Desa Mukti Jaya adalah merupakan desa program kampung iklim tingkat nasional, dan bahkan sudah 2 kali mendapat penghargaan tingkat nasional 2012-2020. Itu ada Proklim Lestari. Jadi konsep yang diterapkan di Desa Mukti Jaya adalah pengelolaan sampah, kemudian berbasis lingkungan, kemudian juga pemanfaatan pekarangan sebagai rumah pangan lestari, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita ambil contohnya untuk kita terapkan di pekarangan kita masing-masing. Jadi ini salah satu contoh yang akan kita tampilkan. Dan kemudian juga Galeri Bank Sampah ini sudah sering dikunjungi oleh tamu-tamu, terutama tamu yang ingin menimba atau sharing tentang lingkungan ya Bu ya. Iya. Dari kabupaten lain, bukan hanya dari kabupaten kita, Kabupaten Rokan Hilir. Pernah juga ada pelatihan PT Chevron, PT Chevron, pengelolaan sampah gitu ya. Kemudian ada kunjungan dari Proklim atau dari Bank Sampah gitu ya. Iya, dari Pekanbaru juga pernah. Pekanbaru ada. Dari Sumbar juga Sumatera pernah. Barat ya. Sumatera Utara juga pernah. Sumatera Utara. Itu sekedar kunjungan juga ya Bu ya. Pelatihan lagi ya. Jadi masih banyak ya, pokoknya di sini sering dikunjungi. Iya. Dan sebagai tempat pelatihan-pelatihan atau sharing lah ya untuk kegiatan lingkungan. Salah satunya adalah Bank Sampah, kemudian juga Proklim gitu.
Jadi selain dari ini, kami juga dapat sampaikan sedikit bahwa Bank Sampah Barokah di Kebun Mukti Jaya ini juga sering mendapat penghargaan-penghargaan ya Bu ya. Iya. Nah, penghargaan lingkungan tentunya ya kan, dari Bapak Bupati ya kan. Kemudian juga banyaklah sertifikat-sertifikat yang sudah diperoleh atau piagam yang diperoleh dari Bank Sampah Barokah. Ya sesungguhnya Pak, kalau bisa di apa kan kita jangan penghargaan aja gitu. Jadi dukungannya untuk bisa pembinaannya untuk apa? Memanfaatkan produk kami gitu loh. Maksudnya untuk misalnya dalam acara pelatihan dari dinas-dinas itu kepengennya sih itu biar bank sampah itu tetap berjalan. Itu kan menunjang ya Pak. Iya. Bukan munafik kalau kita harus punya biaya untuk menghidupkan Bank sampah itu sendiri. Kegiatannya itu bukan artinya bukan biaya untuk hidup kami, bukan menghidupkan bank sampah ini kan kita seperti ini. Kalau kita banyak orderan tentunya kita memanfaatkan anggota-anggota itu kan Pak. Jadi ada orderan 100 berarti kan anggota-anggota bank sampah itu kan berarti giat. Kalau saya suruh aja misalnya Mbak bikinkan ini, ya tentunya nggak mau ya kan. Jarang ibu-ibu itu punya kesibukan masing-masing ya kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada instansi-instansi maupun apalah namanya itu kan badan maupun perusahaan-perusahaan yang mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan. Mari kita manfaatkan produk-produk bank sampah ini guna untuk sebagai souvenir maupun apalah istilahnya kan untuk kegiatan-kegiatan itu. Mungkin itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan manfaat bagi kita semua, terutama penggiat-penggiat lingkungan. Dan juga kami sarankan untuk sekolah-sekolah, tenaga pendidik maupun guru dan pelajar, mari sama-sama kita edukasikan tentang lingkungan ini atau tentang perilaku mencintai lingkungan. Kemudian juga sekolah adiwiyata gitu ya, sekolah adiwiyata guna untuk menunjang perilaku yang ramah lingkungan dan peduli terhadap lingkungan ini. Jadi kita harapkan nanti sekolah-sekolah ini bisa berwawasan dan nuansa lingkungan. Mungkin itulah materi kita hari ini ya Bu ya. Kami dari Forum Bank Sampah Kabupaten Rokan Hilir bersama Ibu narasumber mohon maaf dan mohon izin untuk pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.